Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat, Ibu Anissa Diniati MIKOM, selaku Ketua Pengabdi kepada Masyarakat. Yang saya hormati, Ibu Ritlik Nurrahmi, SH, selaku Kepala Seksi Pengembangan Usaha Mikro. Yang saya hormati, para pemateri hari ini, Ibu Dr. Sri Dewi Setiawati MSI, dan Bapak Muhammad Armin Syifa MIKOM, serta rekan-rekan mahasiswa yang bertugas. Dan tidak lupa, kami menyapa kepada seluruh peserta yang telah bergabung bersama kami dalam kegiatan pelatihan pada pagi hari ini. Bapak Ibu hadirin, peserta dari pelaku UMKM yang berbahagia, saya ucapkan selamat datang kepada seluruh peserta pelatihan pengembangan keterampilan public speaking dalam presentasi bisnis bagi pelaku UMKM Jawa Barat. Perkenalkan, saya Clara Tania Setiawan, selaku MC pada acara kali ini, di mana saya akan membuka acara ini dari awal hingga akhir sampai pada penutupan. Pertama-tama, puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat-Nya serta kesehatan yang Ia berikan, kita dapat berkumpul untuk bersama-sama menimba ilmu dari para narasumber yang luar biasa ini. Meski harus dilaksanakan secara online. Webinar ini merupakan salah satu rangkaian kegiatan dari pengabdian kepada masyarakat dari para tenaga pengajar program studi S1 Hubungan Masyarakat Universitas Telkom. Pengabdi kepada masyarakat merupakan salah satu kegiatan yang merupakan bagian dari Tridharma Perguruan Tinggi di Indonesia. Sebagai opening ceremony pada kegiatan hari ini, acara akan dibuka dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Telkom University secara bersama-sama. Satukan tekad bersama, padukan langkah, bawa bangsa menuju garis depan. Raih cita radu masa, sing-singkan lengan, tingkatkan inovasi, tumbuh dan prestasi. Semua demi keluhuran bangsa, masyarakat adil bersejahtera. Laksanakan pendidikan dengan semangat pengabdian, ciptakan kehidupan gemilang. Telkom University, kebanggaan berdiri, maju dengan karya, berperan bagi bangsa.
Indonesia bagi dunia. Telkom University, sinergi bangun negeri, maju dalam ilmu pengetahuan. Satukan tekad bersama, padukan langkah, bawa bangsa menuju garis depan. Raih cita rajin asa, sing-singkan lengan, tingkatkan inovasi, tumbuh dan berprestasi. Semua demi keluhuran bangsa, masyarakat adil makmur sejahtera. Laksanakan pendidikan dengan semangat pengabdian, ciptakan kehidupan gemilang. Telkom University, kebanggaan Pertiwi, maju dengan karya, berperan bagi bangsa, bagi Indonesia, bagi dunia. Acara berikutnya adalah sambutan dari Ketua Pengabdi kepada Masyarakat, Ibu Anissa Diniati. Kepada Ibu Anissa, kami persilahkan. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sebelumnya saya mau menyapa dan mengucapkan selamat datang kepada para peserta webinar pada pagi hari ini. Juga saya ingin menyapa kepada Ibu Rikrik Sukma Nurahmi SH. Sudah hadir ya Ibu di sini. Halo Bu Rikrik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam Ibu. Nah, salam kenal ya Bu Rikrik ya. Ini pertama kali kita ketemu di forum ini. Salam kenal, salam hangat. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa terus berkolaborasi dan bersilaturahmi. Siap. Ya, ya, Bu Rikrik ini adalah selaku Kepala Seksi Pengembangan Usaha Mikro yang sudah membantu kami nih teman-teman dari Telkom University yang juga mengajak para pelaku UMKM untuk join pada pagi hari ini. Hatur nuhun Ibu. Saya juga nggak lupa mau menyapa teman-teman dari pelaku UMKM Jawa Barat yang sudah hadir bersama kita semua di forum hari ini, walaupun secara online ya. Yang kalau saya lihat nih pelaku UMKM Jawa Barat yang hadir di sini, listnya sangat beragam ya dari link registrasi yang sudah daftar. Itu ternyata nggak hanya dari Kota Bandung, tapi juga ada dari Bogor, ada dari Sukabumi, dari Ciamis, dari Cirebon, Sumedang, Cimahi, Purwakarta, dan Tasikmalaya. Nah, ini luar biasa banget tentunya dengan berbagai jenis usaha yang dikembangkan ya. Ada makanan, ada produk-produk lainnya. Di sini juga saya ingat ada dari mitra UMKM kami yang pernah ikut pelatihan di yang pernah kami selenggarakan dari forum FOPL ya. Ada Pak Maman mungkin yang saya ingat dengan usaha BNG Snack-nya, lalu ada Pak Maulana, ada Bu Siti Nurma, serta rekan-rekan lainnya mungkin yang saya nggak bisa sebutkan satu persatu. Hatur nuhun udah berkenan untuk join kembali di acara yang sudah kami selenggarakan. Ini luar biasa sekali, senang rasanya walaupun ini weekend ya, tapi semangatnya tetap mengembara, bahkan dari jam 9 kurang tuh tadi udah pada join di Zoom, walaupun gate-nya belum dibuka. Ini luar biasa banget semangat 45-nya, senang bisa bersilaturahmi dengan Bapak Ibu semuanya, walaupun secara online, tapi mudah-mudahan ini tidak mengurangi rasa semangat kita ya Bapak Ibu ya, walaupun online kita akan melakukan pelatihan tentang pengembangan keterampilan public speaking dalam presentasi bisnis begitu. Saya juga di sini mungkin mau memperkenalkan ada tim saya yang terlibat pada pagi hari ini. Ada Ibu Dr. Sri Dewi Setiawati. Halo Bu Dewi. Halo. Lalu ada Pak Armin juga, di mana Bu Dewi dan Pak Armin ini Bapak Ibu yang akan menjadi pemateri atau pembicara kita pada pagi hari ini. Mereka akan membicarakan tentang tadi pengembangan keterampilan public speaking dalam presentasi bisnis. Juga saya ingin memperkenalkan ada tim mahasiswa kami yang aktif pada hari ini ya, bertugas. Ada Clara selaku MC, juga ada Suci yang ada di belakang layar.
Terima kasih. Mudah-mudahan Bapak Ibu dalam sambutan ini saya ingin mengucapkan terima kasih banyak. Mudah-mudahan materi yang akan disampaikan oleh Bu Dewi dan Pak Armin bisa membantu keterampilan kita semua, khususnya Bapak Ibu sebagai pelaku UMKM dalam memperkenalkan produknya kepada calon customer-nya, calon konsumennya gitu ya. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Sekali lagi, mungkin itu dari saya, Bapak Ibu. Sekali lagi selamat, terima kasih dan selamat mengikuti pelatihan pada pagi hari ini ya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu atas sambutannya. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari pihak mitra, Kepala Seksi Pengembangan Usaha Mikro, Ibu Rikrik Sukmanul Rahmi, SH kepada Ibu Rikrik. Persilakan. Terima kasih MC Teh Clara Tania. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Anissa Diniati, juga yang terhormat para narasumber dari Universitas Telkom, Ibu Dr. Sri Dewi Setiawati MSI, Bapak Muhammad Armin Syifa M.Ikom, kemudian yang kami banggakan, para pendamping dari Dinas KUKM Kota Bandung, yang kami hormati dan kami banggakan pula para pelaku UKM, dampingan Dinas KUKM khususnya Kota Bandung dan para pelaku usaha se-Jawa Barat. Terlebih dahulu kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Ilahi Robbi bahwasanya pada hari ini kita diperkenankan untuk hadir pada webinar ini dalam keadaan insya Allah sehat walafiat. Tak lupa sholawat serta salam selalu kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada pengikutnya hingga akhir zaman, hingga kita mendapat syafaatnya. Bapak dan Ibu peserta webinar, kepada narasumber yang kami hormati, saya atas nama Dinas KUKM Kota Bandung mengucapkan terima kasih kepada Universitas Telkom atau Telkom University ya. Saya suka kebolak-balik Bu Anissa. Sama aja Ibu. Sama aja. Ya, biasanya kita nyingkatnya jadi TELU. TELU aja. Iya, TELU aja boleh. Iya. Kebetulan saya di Dinas KUKM diamanahi memegang seksi pengembangan usaha mikro, di mana kami juga mengadakan kerjasama dengan para institusi yang bisa mendukung para pelaku usaha mikro dalam rangka pengembangan usahanya. Dan alhamdulillah kita dipertemukan dalam webinar ini. Terima kasih Teh Ani yang sudah mengundang saya juga, katanya Ibu bisa enggak hadir di webinar ini. Insya Allah saya siap. Kemudian selanjutnya Ibu Anissa dan para narasumber Ibu Dr. Sri Dewi Setiawati dan Pak siapa tadi saya lupa lagi. Pak Armin Bu. Pak Armin. Memang untuk materi public speaking ini sangat diperlukan sekali untuk para pelaku usaha mikro ya Bu, karena menurut perubahan undang-undang dari nomor 20 ke PP nomor 7 ini, pelaku usaha mikro ini agak melebar juga, makan melebar, omsetnya harus 2M gitu ya, kemudian asetnya 1M itu kami juga dinas, ini yang mana ya gitu ya, karena kan yang namanya pelaku usaha mikro ini memang pasnya ada kriterianya itu pas di Undang-Undang nomor 20 gitu, tapi dengan perubahan undang-undang menjadi PP nomor 7 ini memang kami juga masih mencari data
yang mana yang pelaku usaha mikro yang termasuk kriteria tersebut. Untuk materi public speaking ini, alhamdulillah dari Telkom University dapat memberikan materinya, karena memang sangat membantu sekali para pelaku usaha mikro. Gini, untuk pelaku usaha ini kadang mereka itu tidak memikirkan bagaimana cara, belum memikirkan bagaimana caranya mempromosikan atau memasarkan produknya selain dari mulut ke mulut. Dia menjajakan langsung gitu ya, ibu-ibu. Nah, di materi ini mungkin para pelaku usaha mendapatkan ilmu bagaimana caranya supaya produksinya itu dapat dipromosikan lebih menarik lagi, sehingga lebih banyak lagi customer yang tertarik. Kemudian juga dalam rangka pengembangan usaha, Bapak Ibu narasumber, tidak menutup kemungkinan satu waktu para pelaku usaha ini memerlukan permodalan, pembiayaan untuk pengembangan usahanya. Nah itu agar lembaga pembiayaan maupun perbankan ini percaya untuk apa modal tersebut, para pelaku ini harus belajar bagaimana mempresentasikan produknya. Kemudian juga saya beberapa waktu lalu kesulitan juga mencari pelaku usaha yang berani tampil mempresentasikan produknya, karena kadang-kadang ibu ada beberapa pihak gitu, ibu mana ya UKM yang bisa kita jadikan narasumber gitu ya. Akhirnya saya tanya terutama ke para pendamping, ada enggak para pelaku dampingan yang dapat menyampaikan mempresentasikan produknya dari mulai tahapan produksinya sampai mereka berhasil menjaring usahanya dengan berbagai pihak gitu. Nah, ini agak susah ibu-ibu, Bapak Ibu narasumber, jadi hatur nuhun pisan gitu ya. Materi ini sangat bermanfaat sekali. Mangga para pelaku usaha agar fokus karena tidak hanya hari ini, mungkin insya Allah ke depannya Bapak Ibu narasumber kita kerjasama lagi gitu, karena untuk tahun 2021 ini saya maraton harus memberikan materi bagaimana para pelaku usaha bisa mengembangkan usahanya tidak hanya di lokal saja, tapi kita harapkan juga keluar kota Bandung. Demikian mungkin Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan materi pada hari ini ada guna dan manfaatnya khususnya bagi para pelaku usaha mikro, juga untuk kita semua. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu atas sambutannya. Hadirin sekalian, sampailah kita pada acara pokok webinar ini, yakni pemaparan materi dari kedua pemateri kita pada siang hari ini. Materi pertama akan disampaikan langsung oleh Ibu Dr. Sri Dewi Setiawati MSI, yang merupakan dosen Digital Public Relation Telkom University. Izinkan saya untuk membaca CV singkat beliau terlebih dahulu. Ibu Dr. Sri Dewi Setiawati MSI atau sering dipanggil Ibu Dewi mempunyai pengalaman serta edukasi yang luar biasa. Bu Dewi menempuh pendidikan S1 sampai S3 di Fakultas Ilmu Komunikasi. Dan belum lama ini, Ibu Dewi telah menyelesaikan studi S3-nya di Universitas Pajajaran Fakultas Ilmu Komunikasi. Dan dapat dilihat bahwa beliau memiliki banyak pengalaman pada bidang branding dan digital marketing. Baik, itu tadi penjelasan singkat terkait CV atau profil dari Ibu Dewi. Tanpa menunggu berlama-lama lagi, sepertinya para peserta Bapak dan Ibu sekalian sudah tidak sabar mendengarkan materi dari Ibu Dewi. Kepada Ibu Dewi kami persilakan. Baik, terima kasih Clara. Sama-sama Ibu.
Ya, izinkan saya untuk menyapa terlebih dahulu kepada teman-teman semua, para pelaku UMKM. Selamat pagi. Pagi, Bu. Pagi. Ya, baik. Pagi, Biasanya pagi, kami, pagi. ya, biasanya kami kalau di Telkom punya semangat pagi. Kalau kami menyapa, selamat pagi. Nah, nanti teman-teman silakan menjawab dengan pagi, pagi, pagi. Oke, bisa diulang ya? Oke. Kita ulang, oke. Selamat pagi. Pagi. Ya, terima kasih buat teman-teman semua. Tadi sudah diperkenalkan, nama saya Dewi, dan saya punya kefokusan untuk membahas tentang komunikasi pemasaran, juga digital branding. Nah, tapi untuk kali ini saya akan fokus membahas tentang bagaimana peran presentasi dengan kemampuan public speaking nantinya bisa bermanfaat bagi para pelaku UMKM, terutama untuk memperkenalkan produk dan usahanya kepada para investor atau mungkin para lembaga-lembaga terkait berkaitan dengan permodalan, itu bisa digunakan. Oke, kalau begitu bisa tolong di share screen. Nah, ini materi saya. Public speaking dalam presentasi. Public speaking itu adalah kemampuan berbicara sebetulnya. Jadi bagaimana setiap pada dasarnya setiap orang itu, setiap individu itu harus mempunyai kemampuan public speaking. Apapun jenis pekerjaannya. Mau dia sebagai pelaku UMKM, mau dia hanya sebagai mahasiswa pun atau pelajar pun harus punya kemampuan public speaking yang baik. Kenapa? Karena setiap hari kita tentunya dituntut untuk berbicara. Apakah itu di depan orang banyak kah? Atau hanya di depan sekelompok orang kah? Tapi public speaking ini menjadi dasar untuk menjadi dasar kemampuan kita bisa berbicara di depan umum. Di depan siapapun itu tentunya. Nah, walaupun dirasa perannya penting public speaking ini, tapi banyak orang yang mempunyai kelemahan justru dalam menggunakan public speaking-nya. Ada rasa takut, ada rasa malu dalam menyampaikan apa yang menjadi pendapatnya di depan umum. Nah, public speaking ini juga menjadi kemampuan dasar ketika kita melakukan sebuah presentasi. Presentasi itu kan pada dasarnya kita berbicara menyampaikan pesan kita kepada masyarakat ya, ataupun kepada investor, ataupun siapapun pihak tertentu lah. Nah, dalam presentasi ini tentunya kemampuan public speaking itu sangat dibutuhkan karena dengan public speaking yang baik, pesannya akan tersampaikan dengan baik, kemudian juga gaya bicaranya bisa diterima dengan baik sehingga pesannya nanti bisa diterima baik oleh para investor. Jadi kita bisa lihat, oh iya betul produk ibu ini menarik ya, oh usaha bapak ini menarik ya, kenapa? Karena public speaking-nya bagus, presentasinya bagus. Oke, kita mulai. Ini hari Sabtu, jadi saya nyampaikan materinya santai aja. Nanti kalau teman-teman dari pelaku UMKM mau langsung potong, tanya saya, nggak apa-apa, tanya aja. Jadi biar lebih banyak diskusinya daripada saya menyampaikan materinya. Baik, bisa di next. Oke, sebelum kita bahas tentang public speaking, tentunya saya ingin bahas dulu tentang presentasi. Apa sih presentasi itu? Ini kalau kita lihat di sisi sebelah kanan saya, itu ada tulisan lebih besar, presentasi itu bukan pidato. Jadi kalau teman-teman semua, ibu dan bapak di sini biasa melakukan presentasi, tapi dengan teknik membaca, misalkan terfokus pada setiap materi yang ada dalam slide presentasi kita, itu namanya bukan presentasi, tapi pidato. Kenapa? Karena pidato itu sifatnya satu arah. Hanya kita sebagai sumber informasi menyampaikan pesannya kepada penonton atau peserta yang datang begitu. Tapi dalam presentasi itu ada komunikasi yang dua arah, ada timbal balik antara kita sebagai sumber informasinya dan juga dari para pesertanya nanti. Untuk lebih jelasnya nanti saya akan berikan contohnya. Nah, presentasi itu adalah sebetulnya kegiatan berbicara di depan banyak pihak, hampir sama dengan public speaking, tetapi
presentasi ini lebih sering digunakan pada kegiatan yang berorientasi pada bisnis. Orientasi bisnis ini berarti ada upaya untuk menjelaskan atau mengembangkan usaha mereka, produk-produknya, memperkenalkan produknya dengan tujuan tentunya untuk memperluas pasar bisnisnya atau untuk mendapatkan keuntungan yang lebih. Nah, kalau kita lihat contohnya kegiatan presentasi paling sering kita lihat itu adalah kalau kita berangkat ke supermarket nih, kemudian kita ketemu SPG misalkan. Nah, SPG itu memperkenalkan produknya kepada kita. Ibu, Bapak mau coba nggak? Nih saya punya susu bagus buat kesehatan Ibu dan Bapak. Boleh dicoba misalkan. Kemudian dia menjelaskan bahwa produk ini punya berbagai macam kelebihan seperti A, B, C, dijelaskan. Sehingga kita paham tentang apa yang ada di dalam kandungan susu tersebut. Nah, itu adalah salah satu bentuk presentasi sederhana. Tujuan presentasi itu macam-macam. Secara umum dia bisa digunakan untuk membujuk, kemudian memberi informasi dan meyakinkan konsumen. Jadi presentasi ini digunakan sebetulnya dalam konteks komunikasi kita mengenalnya sebagai bentuk komunikasi persuasif. Karena dalam bentuk presentasi ini nantinya diharapkan peserta yang nanti menjadi yang mendengarkan paparan presentasi kita itu bisa lebih memahami dan akhirnya mengikuti apa yang menjadi tujuan dari presentasi kita. Oke, bisa di next. Nah, ini ada sedikit video. Ini saya ambil video ringan aja. Gimana? Adakah? Oh, Bu Herlina. Oke. Bu Herlina udah raise hand. Oke, bisa dimunculkan teman-teman dari panitia, bisa di spot. Oke, Bu Herlina, saya cuma minta Ibu memperkenalkan diri, kemudian kalau bisa mungkin ada produk yang ingin Ibu perkenalkan, silahkan. Masih di mute Ibu, punten. Harus bawa produknya mungkin? Boleh, mau bawa produknya boleh. Iya, sebentar saya ambil dulu, Bu. Ini langsung praktek public speaking-nya ya, Bu Dewi ya? Iya, kita gini Bu Anissa, jadi saya pengen kita lihat nih, coba dalam memperkenalkan diri saja dulu, kita coba apakah bisa dimulai ya, Bu ya? Ya, bisa silakan. Ketakutan itu menjadi momok yang sangat mengerikan. Ya, kita belajar bareng aja ya, Ibu ya? Iya, kita sama-sama belajar bareng. Tenang aja, Bu. Saya juga nggak akan gigit kalau Ibu salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Herlina. Saya dari Kecamatan Andir. Biasanya saya dikenal dengan Herlina Warbun atau Warung Bunda. Nah, untuk presentasi saat ini saya akan memperkenalkan produk saya dari Warbun. Salah satunya yaitu pudot, yaitu puding sedot ya. Nah, ini produk saya ini sangat digemari oleh anak-anak. Kebetulan saya kan suka ngantar anak saya sekolah bola, Bu. Jadi di lapang saya juga sambil buka lapak gitu. Ternyata memang antusias sekali, mereka senang banget sama produk saya yang satu ini gitu. Nah, selain pudot ini juga karena anak biasanya bosenan gitu ya, Bu ya. Jadi saya harus berinovasi terus tentang produk saya yang lain gitu. Tapi dari semua produk hanya ini yang menurut saya paling anak-anak tertarik gitu. Sampai ya alhamdulillah penjualannya juga agak tinggi dibanding yang lain gitu. Jadi mungkin ini paling the best-nya di produk saya gitu. Kenapa mereka suka? Anak-anak suka kenapa? Karena nggak gatal di tenggorokan, Ibu. Karena mungkin dari bahan yang saya gunakan itu sangat aman untuk dikonsumsi untuk anak dan yang lainnya. Mungkin itu presentasi dari saya. Sekian, terima kasih. Ditunggu orderannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam ya, gitu, warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, mungkin Ibu dan Bapak boleh kasih aplaus untuk buat Bu Herlina atas keberaniannya.
saya sangat menghargai karena untuk membangun keberanian pun itu bukan satu hal yang mudah ya. Jadi terima kasih kepada Bu Herlina. Mungkin nanti ada sedikit kenang-kenangan dari panitia. Oke, terakhir mungkin balik lagi ke slide saya. Mungkin nanti mudah-mudahan kita bisa kerjasama lagi seperti tadi sudah disampaikan Bu Rikrik. Di next mungkin kita akan lebih banyak praktek biar lebih tahu tentang teknik melakukan public speaking yang baik itu seperti apa mungkin ya. Begitu. Betul, ya Bu. Betul Ibu. Harus ada prakteknya langsung dan ya, betul. Ini hanya sekedar pemanasan. Nanti di sesi diskusi setelah pemaparan materi kedua dari Bapak Armin. Baik, selanjutnya sebelum masuk pada sesi diskusi, kita akan menyimak terlebih dahulu pemaparan materi kedua yang akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Armin Syifa, MIKOM. Sebelumnya, Pak Armin adalah salah satu dosen di Digital Public Relation Telkom University, dan saya akan membacakan CV singkat pemateri kedua kita pada siang hari ini. Berikut adalah CV dari Bapak Muhammad Armin Syifa Sutarjo yang merupakan lulusan S1 di Universitas Pendidikan Indonesia, Faculty of Language and Arts Education, English Literature Program, dan S2 di Universitas Pajajaran, jurusan Business Communication Program. Selain menjadi dosen di Telkom University, beliau juga mengajar bahasa Inggris di Armidale English College atau AEC. Bisa kita lihat dari research dan juga pengalaman praktis beliau yang banyak sekali menekuni hal yang berkaitan dalam komunikasi. Banyak sekali pengalaman dan achievement yang dimiliki oleh Bapak Armin yang dapat memberikan kita inspirasi dan motivasi. Baik, itu tadi CV singkat dari Bapak Armin. Sebelum waktu saya berikan pada Pak Armin, izinkan saya menginformasikan bagi Bapak Ibu yang memiliki pertanyaan terkait materi hari ini, bisa langsung tuliskan melalui kolom chat Zoom, atau bisa langsung raise hand pada saat sesi diskusi nanti. Kepada Bapak Armin, kami persilakan. Oke, terima kasih Clara. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Bapak, apa kabar? Waalaikumsalam. Oke, cek sound dulu nih. Suara saya terdengar kah? Terdengar, Pak. Terdengar, Pak. Cukup merdu ya. Oke, ya terima kasih Ibu Bapak atas kesempatannya gitu ya. Di weekend ini kita masih diberikan kesempatan, Bapak dan Ibu masih meluangkan waktu untuk kita sama-sama berdiskusi dan sama-sama belajar gitu ya. Baik, boleh langsung di-share aja. Oke, Ibu Bapak ya, izinkan saya untuk sedikit berbagi gitu ya, apa yang kami pelajari di kampus, baik itu secara teori dan juga secara prakteknya begitu. Fokus bahasan yang akan coba saya sampaikan di hari ini itu kita akan berdiskusi atau berbicara tentang komunikasi, khususnya komunikasi bisnis, Ibu Bapak sekalian. Oke, ini judulnya Business Communication atau komunikasi bisnis. Ya, next. Nah, sebelum ke konteks yang spesifik, Ibu Bapak, sebelum kita ngomongin komunikasi bisnis, ya, saya pengen tanya dulu nih, Ibu Bapak, komunikasi teh apa sebetulnya? Seberapa sering Bapak Ibu komunikasi gitu ya? Coba Ibu Bapak ada yang bisa bantu jawab nggak? Kira-kira komunikasi teh apa? Jangan malu-malu, Bu, Pak. Coba komunikasi itu apa gitu. Ada yang tahu? Kata panitia ada ini ya. Oh, ada yang raise hand. Mangga silakan. Silakan Ibu Herlina. Mangga. Kalau komunikasi menurut saya yaitu suatu kegiatan yang bisa
salah ada timbal baliknya gitu Pak. Gitu, ada timbal baliknya ya. Oke, baik. Tambahkan atau punya pendapat lain? Apa itu komunikasi? Silakan. Mangga. Oke, ada yang di chat. Komunikasi adalah interaksi dua arah untuk memperoleh informasi. Oke, siap. Ada lagi, satu lagi deh. Komunikasi itu apa? Ada lagi nggak? Apa ya? Apa ya, Pak ya? Kegiatan verbal menyampaikan informasi dua arah. Oke. Wah, itu mantap. Oke, itu mantap. Siap. Oke, tadi hampir semua jawabannya itu dua arah gitu ya. Nah, kalau misalkan komunikasinya misalkan bapak atau ibu nanya gitu ya, terutama bapak nih, bapak-bapak gitu ya, kalau nanya ke ibu, terus ibunya lagi bete gitu ya di rumah, ibunya lagi pundung, lagi banget gitu. Terus bapak tanya, Bu, baju bapak di mana? Terus si ibunya nggak jawab, si ibunya cuma jamedud aja gitu ya, kalau bahasa Sundanya gitu ya, sambil ngeleos gitu. Itu kira-kira komunikasi atau bukan ya? Komunikasi, Pak. Komunikasi ya? juga. Komunikasi ya? Iya. Respon Bapak gimana Pak kalau begitu Pak biasanya Pak? Tambok pisah tuh. Tambok pisah dia atau enggak jadi merasa bersalah Ari Abi teh salah naon gitu ya. Saya teh salah apa gitu. Tapi pada biasanya laki-laki mah enggak pernah benar Pak ya. Selalu perempuan Pak yang benar gitu. Oke. Nah, betul tadi ya. Meskipun si ibunya itu nggak menjawab dengan kata-kata atau tidak secara verbal gitu ya, walaupun hanya membalas dengan gestur, itu sudah merupakan sebuah bentuk komunikasi. Karena komunikasi itu nanti di slide berikutnya, komunikasi itu tidak hanya verbal oleh kata-kata, tapi juga oleh gestur itu sudah termasuk komunikasi. Nah, kalau di sini nih secara teori gitu ya, kata modelnya Harold Laswell gitu. Jadi komunikasi itu elemen-elemennya itu harus bisa menjawab ini. Who says what? Siapa yang ngomongnya? Kemudian what? Apa yang diomongin? In which channel? Lewat media apa? To whom? Kepada siapa? With what effect? Dengan efek yang seperti apa? Jadi kalau diringkas atau kalau dirumuskan, komunikasi itu tuh harus jelas dulu tuh siapa yang ngomongnya, kemudian apa yang disampaikannya, lewat medianya, media apa, apakah ngomong langsung atau tertulis gitu ya, ngomongnya kepada siapa, kemudian efek yang terjadinya seperti apa. Nah, itu yang dinamakan sebagai konsep komunikasi, Ibu Bapak. Gitu ya. Jadi harus jelas nih ngomongnya siapa. Terus pesan yang disampaikannya apa? Apakah pesannya jelas atau tidak? Lewat medianya, media apa? Gitu. Ada efek atau enggak? Nah, itu adalah komunikasi, Ibu Bapak ya. Kadang-kadang kita cenderung tidak terlalu memperhatikan komunikasi. Komunikasi mah ngapain dipelajari? Udah tiap hari juga ngomong. Betul. Ya, orang itu tiap hari ngomong. Boleh next berikutnya? Oke. Nah, ini nih ya. Ini menarik nih, Ibu Bapak ya. Ini adalah bentuk komunikasi yang paling sulit biasanya bagi para pria gitu. Kalau misalkan kita bertanya. Nah, Clara mungkin ngalamin ya, kamu ya. Misalkan teman kamu atau pacar kamu nih nanya, "Mau makan apa hari ini?" Jawabannya itu adalah terserah. Ibu, Bapak, ya terutama Bapak-Bapak nih ya, ini sebuah jawaban yang sangat menyulitkan dan yang hampir dipastikan semua jawaban itu salah. Ya enggak? Ya enggak, Clara? Ya kan? Kalau mau, Clara hari ini mau makan di mana? Terserah. Oh ya udah kita nggak bakso aja, nggak mau. Kita beli sate aja, nggak mau. Kita makan di sini aja, nggak mau. Nah, kalau bentuk komunikasinya tidak jelas seperti ini, maka yang namanya pesan tadi itu akan sulit tersampaikan, akan sulit dipahami, begitu maka proses komunikasinya akan terganggu, gitu. Makanya di sini disebutkan komunikasi itu akan berjalan
lebih lancar ketika dua belah pihak, baik itu yang ngomong dan yang mendengar itu punya pengetahuan, punya referensi yang sama. Misalkan nih, saya ngomong sama ibu dan bapak dan ibu misalkan ini kan dari UMKM ya kalau nggak salah ya. Nah, ini saya nggak akan nyambung nih kalau misalkan saya ngobrolin soal kalau sayanya nggak paham atau sayanya nggak baca-baca dulu tentang UMKM-nya teh apa juga saya nggak ngerti gitu ya. Nah, maka yang kalau kita ngobrol maka nggak akan nyambung gitu loh. Beda lagi kalau misalkan ibu nih punya bisnis UMKM makanan gitu, ngobrol sama teman-teman sesama UMKM yang bisnisnya juga sama di bidang makanan, nyambung. Biasanya suka dibikinin grup, ya kan? Makanya di grup WhatsApp itu ada grup UMKM. Atau enggak, kalau ibu-ibu grup arisan. Wah, itu yang paling rame biasanya ya. Tiap pagi terang-tring. Gitu. Atau grup ini, apa itu namanya? Grup komplek. Waduh, nah itu juga biasanya rame tuh. Bu, tahu nggak si ibu itu teh gini. Nah, itu teh komunikasi, ibu. Ya, kalau gosip mah lancar biasanya lancar. Kenapa? Karena punya sama-sama background atau latar belakang pengetahuan yang sama soal si ibu itu, gitu. Cuman kalau misalkan yang satu ngomongin fisika gitu ya, yang satu ngomongin rumus, yang satu dia nggak ngerti fisika, nggak akan nyambung. Ibu Herlina tahu nggak hukum Newton itu ya, hukum Newton ketika apel itu turun jatuh dari pohonnya itu nimpa si Newton tuh naonnya gitu ya. Punten ya ibu ya, ini mah contoh gitu. Jadi harus ada kesamaan. Nggak apa-apa ya bu ya, biar rame ya. Ada kesamaan gitu ya, ada kesamaan ilmu, ada kesamaan bahasan kan gitu. Nah, kita pun itu secara alamiah kita akan lebih enak ngobrol dengan sesama yang dia interest-nya atau dia kesukaannya sama. Biasanya kalau yang hobinya nonton, yang kumpulnya sama yang hobinya nonton. Yang usahanya UMKM, yang usahanya di bidang di makanan, biasanya dia ngumpulnya dengan orang-orang yang memang punya bidang yang sama. Begitu. Ini sejauh ini adalah bentuk pertanyaan paling sulit ya. Mau makan apa, dijawab terserah, itu udah pasti semua jawaban salah. Jadi kita mesti banyak belajar lagi nih. Komunikasi kaum Hawa gitu ya. Suka salah dah, kita salah aja. Ya, mau A, B, C, salah terus. Silakan Clara berikutnya. Nah, ini tuh ada istilah begini, we cannot not communicate. Kita itu sebagai makhluk sosial, ya sebagai manusia, kita tuh nggak bisa tidak berkomunikasi, itu nggak bisa. Misalkan gini ya, ini yang ada di screen saya yang paling atas soalnya Bu Herlina, jadi nggak apa-apa saya sebut terus ya Ibu ya, mohon izin. Ya. Biar nggak ngantuk Pak. Ya betul Ibu, biar nggak ngantuk. Nah misalkan Ibu Herlina, ya punten Ibu, misalkan di dalam satu ruangan, gitu ya. Satu ruangan tuh sama bapak, misalkannya sama suami ibu, misalkan dalam satu ruangan, lagi ngamek-ngamekan, nggak mau ngomong, udah gengsi dua-duanya teh, ya nggak mau ngomong, nggak mau ngeduluin gitu ya, saling diem aja. Tapi ibu teh ada gerakan tangan gini, gitu ya, ada gerakan main HP, walaupun tahu tuh HP-nya tuh nggak tahu lagi ngapain, scroll aja biar ngabisin waktu gitu ya, biar nggak gabut gitu. Terus si bapaknya juga tumpang kaki, terus balik badan. Nah, itu teh komunikasi juga, ibu bapak, walaupun hanya lewat gestur, ya lewat gestur itu sudah berupa komunikasi, namanya komunikasi non verbal, komunikasi yang tidak menggunakan kata-kata gitu. Nah ini nih contohnya yang digambar gitu ya, yang suka nonton drama Korea kan sekarang mah semua orang udah tahu kalau ada orang nampilin jari begini itu artinya I love you. Sarangnya ya, si Clara sarangnya, wah Clara mah udah hatam banget Pak, dia kerjaannya tuh selain nugas tuh nonton drakor semalaman. Tapi kalau di UMKM cuan artinya Pak? Oh ini cuan tuh kan, yang cuan, duit gitu ya. Tuh kalau yang punya background knowledge atau pengalaman atau ilmu yang sama di bidang UMKM tuh artinya bukan sarangeo, ini teh artinya macuan. Jadi ibu, ya ini suaminya ibu itu bahaya nih. Kalau ibu udah begini, itu jangan salah tafsir.
artinya bukan I love you, tapi mana cuan gue, gitu ya. Nah, itu bahaya juga ya, nanti salah menafsirkan, begitu. Nah, itu komunikasi non-verbal. Di dalam bisnis pun ini penting, Ibu Bapak sekalian ya. Komunikasi verbal udah pasti ya. Kalau kita ngomongin bisnis, kita ngomongin soal rekanan gitu. Kalau ngobrol mah udah biasa. Tapi kita pun harus pandai-pandai membaca gerak-gerik, membaca arah apa itu namanya, gestur tubuh, mimik, raut muka itu seperti apa. Nah, itu tuh penting. Kalau kita udah ngomongin bisnis ya, lawan bisnis kita tuh udah kerang-kerung gitu ya, udah ngerung gitu. Pas disebutin angka tuh ngerung gitu. Wah, ini mah berarti harus ada treatment lain gitu ya. Terus yang paling penting, Ibu dan Bapak, nyambung ke public speaking yang tadi, mungkin udah disampaikan juga gitu ya. Tipsnya, kadang-kadang kita tuh suka grogi ya kalau ketemu sama orang, kita tuh selalu grogi. Kalau ngobrol itu kita kadang-kadang kalau orang sudah bilang, kita tuh suka ngabalier gitu kalau ada orang lagi ngomong teh ya. Kalau ada orang lagi ngomong, kita cenderung nggak bisa lihat ke matanya. Kalau secara teorinya memang nggak harus lihat mata, Ibu Bapak. Kita tuh nggak harus lihat mata lawan bicara kita. Terus apa tuh Bapak yang dilihat? Yang dilihat itu adalah daerah di antara mata. Nah, di tengah-tengah. Jadi seolah-olah ketika Bapak ngobrol itu atau Ibu ngobrol sama lawan bicara itu seolah-olah lihat itu namanya baik secara dia sadar atau tidak sadar, gitu ya. Kalau udah mulai nangis gado, oh mulai bosen nih kayaknya, mulai ngantuk, perlu dikasih stimulus, perlu dikasih apa namanya efek kejut, biar dia cenghar lagi, gitu ya. Ini katanya 55% itu dari gestur, 38% dari nada bicara, 7% dari kata-kata. Nah ini, Ibu Bapak, terutama yang 38% ini perlu diperhatikan. Hati-hati begitu ya. Bapak, saya mah ngomong mah memang sok tarik gitu. Nah, untuk orang-orang yang memang terbiasa mendengarkan itu tidak akan jadi masalah. Tapi kalau misalkan untuk orang-orang yang memang misalkan pelanggan baru gitu ya, mau beli sesuatu ke Ibu ya, ke Bu Herlina, Ibu saya mau beli ini. Terus Ibu teh jawabnya teh kenceng gitu ya suaranya. Sok krek meser naon gitu. Ya cenah abi teh mau iya cenah bade balanja tapi malah dicarekan gitu ya. Nah, walaupun niatnya tidak seperti itu gitu. Tapi nada bicara ini katanya 38%, ini penyampaiannya itu sebesar 38% lewat nada bicara. Gitu kan. Kadang-kadang kita juga kalau orang yang bicaranya lemah lembut itu enak gitu ya. Kalau ketimbang orang yang ngomongnya kenceng gitu ya. Tapi kalau untuk orang yang memang sudah terbiasa mah nggak apa-apa, nggak masalah. Gitu. Cuman masalahnya kan kalau kita dagang, kalau kita komunikasi sama klien itu kan biasanya itu orang yang baru pertama kali kita ketemu, begitu. Nah, nada bicaranya itu sebisa mungkin diatur, begitu. Oke, enggak, silakan selanjutnya Mbak Clara. Oke, nah berikutnya nih komunikasi itu ada macam-macam, Ibu ya. Tadi walaupun yang komunikasi bisnis sudah disinggung-singgung gitu ya. Komunikasi itu ada yang namanya komunikasi intrapribadi, ada komunikasi antar pribadi, ada komunikasi kelompok, organisasi, komunikasi massa, dan komunikasi bisnis nih konteks yang paling terakhir. Intrapribadi itu apa Pak? Intrapribadi itu kita ngomong sama diri sendiri. Suka gitu kan kita teh, apalagi kalau misalkan dagangan kita teh belum laku, masih sepi, kita suka bicara gitu ya. Kalau di TikTok masuk yang ramai itu kan langit ya. Turunkanlah gitu kan ya, itu kan suka gitu kan, turunkanlah hujan uang karena daganganku belum laku hari ini, atau enggak langit turunkanlah uang, saya ingin kaya tanpa bekerja. Nah, itu intra pribadi, kita tuh ngomong sama diri sendiri sebenarnya mah gitu loh, kita lagi ngelamun gitu ya, kita ngomong sama diri, itu intra pribadi. Nah, ada juga komunikasi transendental namanya. Transendental itu komunikasi dengan Tuhan, komunikasi dengan Sang Pencipta. Ketika kita berdoa, ketika kita bersujud gitu ya, itu tuh namanya transendental. Kita ngomong sama Tuhan, sama Allah gitu ya. Kita ingin dimudahkan, itu transendental.
Kalau komunikasi antar pribadi itu one on one, personal, gitu ya, satu orang. Itu antar pribadi. Biasanya lebih intim, ya, lebih mendalam, apalagi udah sesi curhat, gitu ya. Nah, itu antar pribadi. Kan nggak mungkin curhat di kelompok, mah ya. Itu mah namanya pidato. Kalau curhat mah biasanya one on one. Oke, selanjutnya komunikasi kelompok. Komunikasi kelompok ini adalah komunikasi yang dilakukan ya di dalam kelompok. Cuman bedanya sama organisasi, kalau kelompok itu kan biasanya belum ada aturan-aturan, belum ada struktur yang resmi, gitu ya, belum ada organigram yang baku, gitu. Nah, itu biasanya kayak misalkan kelompok arisan, itu komunikasi kelompok. Kalau komunikasi organisasi, mungkin yang sifatnya sudah lebih terstruktur, ada ketuanya, bendahara, dan lain-lain, itu komunikasi organisasi. Ada juga komunikasi massa. Nah, kalau Ibu Bapak lihat berita, lihat koran, itu bentuk komunikasi massa. Gitu. Yang terakhir komunikasi bisnis. Pada dasarnya sebetulnya sama. Ya, boleh dilanjut? Nah, komunikasi bisnis itu sebetulnya pada dasarnya sama ya, proses penyampaian informasi dari komunikator, kita yang ngomong, kepada komunikan atau orang yang menerima, kemudian menghasilkan efek seperti apa. Nah, yang membedakan adalah di dalam konteks ini apa yang disampaikannya itu adalah konteksnya adalah bisnis, gitu ya. Baik itu secara verbal ataupun non verbal. Jadi konteksnya bisnis. Ngomongin apa aja sih kalau bisnis? Macam-macam. Ya, ada negosiasi. Kita mau nego-nego nih harga barang sama supplier, atau misalkan kita mau kerja sama, gitu ya, atau kita mau presentasi barang, presentasi produk, itu masuk ke dalam bentuk komunikasi bisnis. Boleh dilanjut, Mbak Clara? Oke, nah, nih tujuan komunikasi bisnis barusan sudah saya singgung sedikit, ya. Memberikan informasi atau memberikan presentasi ketika ada produk baru, ya demo misalkan, wah nih saya ada produk baru, mau presentasi, produknya misalkan apa yang di Bandung yang lagi ramai, makanan apa Ibu Bapak kira-kira yang lagi ramai di Bandung, yang lagi update atau yang lagi ceyah orang Sunda mah, apa ya kira-kira di Bandung? Seblak paling. Wah, seblak mah luar biasa ya Ibu Bapak ya. Seblak. Tapi seblak yang paling luar biasa itu memang cuma ada di Bandung ya, Ibu. Bapak, saya pernah jajan seblak di Jakarta, aneh rasanya teh. Pertama yang jadi bikin aneh teh mahal, ya. Yang kedua memang nggak enak. Itu kan sama seblak Bandung, apalagi seblak ceker ya yang depan BEC. Aduh, Bu Dewi, maaf ya jadi ngomongin makanan. Itu mah porsinya Bu Dewi, nanti ngomongin makanan mah. Nah, kita mau inovasi misalkan seblak pakai naon gitu ya, seblak pakai apa, terus kita presentasikan, kita presentasi bisnis gitu ya. Ini seblak beda dari yang lain, ini mah seblaknya pakai stick misalkan. Wah, itu kan beda ya, selain beda rasanya beda, ya mahal oke gitu ya. Cuman itu bisa tuh dipresentasikan, inovasi ya, inovatif. Atau yang kedua, melakukan persuasi. Nah, ini yang agak-agak ini mah Ibu Bapak yang agak perlu pendalaman, perlu latihan itu bagaimana kalau kita ngomong teh bisa ngajak orang gitu, orang teh bisa terpengaruh ya. Yang tadinya aduh seblak stick mahal tapi pengen nyoba, saya teh da cigana enak gitu kelihatannya, terus tadi presentasinya juga bagus. Itu perlu latihan, perlu pelatihan, perlu jam terbang tuh. Gimana caranya kita meyakinkan orang gimana caranya orang itu mau beli apa yang kita presentasikan. Ya, persuasi. Lalu yang terakhir adalah melakukan kerjasama. Ini juga sama, ada elemen-elemen persuasinya. Gimana caranya orang percaya biar kerjasama sama kita. Gitu loh. Mau misalkan kerjasama sama rumah makan, kita supply makanannya, misalkan makanan keringnya, atau kita supply minumannya, itu gimana caranya biar bisa kerjasama. Itu tuh komunikasi bisnis namanya. Ya, lanjut. Oke. Yang ke-9, nah, komunikasi internal, eksternal, vertikal, dan horizontal ini sifatnya atau konteksnya biasanya di dalam perusahaan. Ibu dan Bapak, saya yakin mungkin di beberapa bisnis Ibu dan Bapak sudah punya pegawai, ya kan? Nah, itu tuh perlu setidaknya mulai hari ini atau syukur-syukur, dan saya yakin juga Ibu Bapak sudah aware gitu ya pentingnya komunikasi.
Itu tuh penting sekali bagaimana kita memaintain atau menjaga komunikasi kita dengan bawahan gitu ya. Yang sifatnya internal, gimana sih kita ngomong sama kasir, gimana sih kita ngomong sama resepsionis gitu ya. Kalau misalkan si waiters atau yang suka nganterin makanannya itu bikin salah, gimana sih kita cara ngomongnya gitu ya. Karena yang perlu kita ketahui, mereka itu adalah aset gitu ya. Aset yang perlu kita jaga. Kalau misalkan ada yang kurang, berarti itu perlu kita tingkatkan gitu. Nah, komunikasinya gimana tuh secara internal gitu ya. Secara internal itu baik secara vertikal atau horizontal, baik dari ibu ke bawah, dari bawahan ke atas, atau sesama pegawai. Nah, ibu dan bapak itu mau tidak mau untuk sekarang ya itu sudah harus diperhatikan, ibu bapak ya. Gimana nih si karyawan ini teh, mereka teh leluasa nggak ya ngomong sama kita? Jangan-jangan mereka teh segan gitu ngomong sama kita teh karena mereka teh takut gitu ya. Akhirnya mereka jadi dipendam sendiri, udah dipendam sendiri jadi bom waktu, terus tiba-tiba dia resign misalkan. Nah, itu tuh perlu. Kita perlu mulai menginvestasikan waktu ya, Jadi kalau sekarang itu ya, Ibu Bapak, di industri 4.0 dan mulai menuju 5.0 ya, yang lebih humanity-nya itu lebih diutamakan, kemanusiaannya itu lebih diutamakan. Terima kasih Bapak atas materinya yang luar biasa, dan itu tadi merupakan materi kedua dan juga terakhir. Tadi Bu Sri Dewi sudah menyampaikan materi terkait public speaking dalam presentasi. Lalu Pak Armin juga menyampaikan materi tentang komunikasi bisnis. Lalu selanjutnya saya akan membuka sesi diskusi atau tanya jawab. Apabila rekan-rekan ada pertanyaan seputar materi yang disampaikan oleh Bu Dewi dan juga Pak Armin, saya persilakan untuk on mic ataupun menulis di kolom chat Zoom ini. Nah, tadi itu udah ada 5 pertanyaan yang saya lihat di kolom chat Zoom. Saya akan bacakan pertanyaan pertama. Ini pertanyaannya untuk Bu Dewi ya. Dari Ibu Syarifah Damayanti. Assalamualaikum, Bu, mau tanya, saya sudah presentasikan produk dan juga berdiskusi dengan pembeli, dan pembeli antusias dengan produk saya. Kerajinan tangan setelah panjang lebar dan sampai di puncak menyebutnya harga, mereka jadi kaget karena produk kerajinan tangan harga tidak semua murah. Sekarang saya lagi pameran di pasar kreatif di Niko Mall. 2 hari lagi saya harus semangat menggayat dan mempromosikan produk saya. Itu Bu pertanyaannya. Jadi udah diskusi sama pembeli, tapi pas ditanyain harga tuh kaget Bu, kayak mungkin harganya terlalu tinggi atau gimana. Padahal kan nggak semua produk lokal itu harganya murah gitu kan. Jadi bagaimana itu Bu? Ya, tadi Bu siapa ya namanya? Ibu Syarifah Damayanti. Oke, Ibu Syarifah, adakah Ibu Syarifah? Ibu Syarifah mungkin bisa on cam atau on mic. Ibu Syarifah, adakah? Oh, mungkin Ibu Syarifah lagi ini. Oh, ada. Halo Ibu. Teteh mungkin ya. Kayaknya masih muda. Ya, Teteh, saya panggilnya Teteh aja ya, Teteh Syarifah mungkin ya. Gimana sih caranya meyakinkan konsumen ketika kita melakukan presentasi, di mana produk kita itu punya range harga yang lebih tinggi dari biasanya, begitu mungkin ya pertanyaannya. Oke. Sebetulnya mau harga mahal, mau harga murah itu bukan jadi masalah. Semua ada itu menjadi hak penjual mau menjual harga produknya berapa. Nah, ketika kita melakukan presentasi, yang pasti konsumen itu harus dibuat menjadi paham betul produk kita, dan dia juga tahu begitu apa yang menjadi keunggulan produk kita. Mungkin ketika presentasi kita bisa menekankan apa yang menjadi kelebihan dari produk kita yang tidak dimiliki oleh produk lain sejenisnya.
sejenisnya itu misalkan oh ada anyaman dari Tasik misalkan, kan Tasik tuh yang mana tadi, ada siapa tadi yang dari Tasik ya kan, ada yang dari Tasik mungkin produknya sama tentang anyaman misalkan kerajinan tangan begitu, di sana kan gudangnya harganya pasti jauh lebih murah. Terus gimana caranya kita bisa menjual produk kita yang sama-sama kerajinan tangan, tapi harganya di atas. Nah, apa yang justru kita harus menunjukkan, apa yang menjadi kelebihan kita tuh apa? Walaupun sama-sama kerajinan tangan, apa sih membedakan? Contoh misalkan, kita punya kerajinan, boleh tahu Ibu kerajinan tangannya apa ya produknya? Iya, suaranya kecil. Saya yang kurang jelas atau memang semua mendengarnya sama ya? Kurang jelas Ibu, punten. Kecil suaranya, Bu Del. Iya, kecil ya. Oh, rajutan. Oke. Bahan apa ininya rajutan. Oke. Apa yang membedakannya? Misalkan dari kualitas benangnya. Atau Ibu tahu ya, Ibu kalau sama rajutan pasti tahu. Ibu tahu brand Doa ya yang di Jogja. Nah, harganya juga di atas harga normal ya. Betul kan ya? Harga, kenapa dia bisa laku jual? Apa sih yang dia tekankan? Dia memberikan pesan, dia memberikan strategi pesannya itu menekankan bahwa produk yang saya jual ini di samping kualitasnya bagus, di samping kualitas barangnya oke, kita juga menekankan kepada pemberdayaan masyarakat. Jadi kalau Ibu dan Bapak beli produk saya, Ibu dan Bapak itu sudah membantu perekonomian warga sekitar warga sekitar tempat Doa itu dibuat gitu. Karena semua karyawannya memang dari warga sekitarnya Doa. Jadi pesan itu ditempelkan sehingga orang yang mau beli itu bukan hanya mau membeli brandnya, tapi dia juga membantu masyarakat sekitar. Nah, Ibu juga Teteh Syarifah ini juga harus tahu menekankan apa sih yang menjadi kelebihan dari produk Ibu yang membedakan dengan produk rajutan sejenisnya. Apakah hanya dari kualitasnya misalkan, atau ada hal lain yang dimiliki oleh produk Ibu yang tidak dimiliki oleh produk yang lain. Misalkan pewarnaannya menggunakan pewarna alami nih. Jadi ini sangat eco green sekali, jadi tidak mencemari lingkungan. Berarti ada nilai tambah yang Ibu bisa berikan, yang Teteh bisa berikan kepada produknya. Sehingga ketika orang nanti beli, oh terutama orang-orang yang memang aware dengan atau peduli dengan lingkungan, mereka pasti akan lebih memilih produk-produk yang lebih eco green, yang ramah terhadap lingkungan, yang lebih peduli terhadap pertama. Kedua, kemungkinan Teteh Syarifah memilih sasaran yang kurang tepat. Jadi ketika kita melakukan presentasi, kita harus tahu sasaran yang mau nggak beli itu juga hak pembelinya. Seenggaknya dia udah tahu kalau ada tentang produk kita. Ya kan? Itu juga sebagai sarana promosi, dia tahu tentang brand kita, dia tahu tentang produk kita. Nah, kalau misalkan nantinya ketika kita presentasi, kita harus tahu siapa sih yang menjadi target market kita sebetulnya, yang akan membeli produk kita itu siapa, sehingga merekalah yang nanti menjadi sasaran tepat untuk kita jadikan sebagai sasaran dari presentasi kita. Begitu Teteh Syarifah yang sedang bekerja tapi masih bisa menyempatkan untuk mengikuti kegiatan ini. Terima kasih. Mudah-mudahan bisa dipahami, atau ada yang mau ditanyakan lagi? Oke ya, daya pembelinya salah ya, betul. Jadi menurut saya nggak apa-apa sebetulnya. Mungkin saja mereka akan menjadi, nah ini ada sponsor tukang sekoteng lewat tukang kembang tahu lewat. Jadi mungkin saja next dia akan menjadi customer kita. Bukan sekarang, tapi mungkin nanti dia akan menjadi customer kita. Nggak apa-apa, branding dari sekarang nggak apa-apa, branding sambil marketing juga nggak masalah sebetulnya, karena branding itu kan butuh waktu yang lama.
Jadi bukan sesuatu yang bisa dilakukan dengan cepat. Jadi kalau Teteh Sarifah cuma branding aja tanpa melakukan marketing, ya susah nanti gimana cara menjual produknya kan? Ya bisa, itu bisa. Jadi siapa tahu nanti bisa diprogres lagi di kemudian hari gitu ya. Terima kasih ya Teteh Sarifah, mudah-mudahan next produknya bisa bertemu dengan market yang tepat, bisa laris. Baik, terima kasih Bu Dewi dan juga para peserta yang sudah bertanya. Mungkin sesi tanya jawabnya saya cukupkan dari sini. Terima kasih kepada rekan-rekan yang telah bertanya. Serta terima kasih pula kepada kedua pemateri kita yang sudah memberikan jawaban untuk para peserta. Seperti yang dijanjikan di awal, akan ada 3 pemenang dari pertanyaan terbaik dan juga dari peserta teraktif yang akan diberikan reward berupa e-money. Mungkin bisa saya umumkan sekarang ya pemenangnya. Untuk pemenang e-money yang pertama itu ada Ibu Herlina. Terima kasih. Ini juga merupakan kado buat anak saya. Kebetulan saya ikut Zoom ini sambil nunggu anak saya yang lagi sakit. Tadi udah ngomong juga ke Teh Anissa. Ini anak saya. Oh iya, cepat sembuh. Iya, tadi malam sempat diuap juga, tapi alhamdulillah pas sembuh. Semoga cepat sembuh ya Bu untuk anaknya. Amin. Amin. Baik, saya akan mengumumkan pemenang kedua. Untuk pemenang kedua itu ada Bapak Hendy Sukamso. Menang. Makasih. Sama-sama Bapak. Makasih Teteh. Sama-sama. Nah, untuk pemenang ketiga atau pemenang terakhir itu ada dari Ibu Yani Rohaini. Alhamdulillah, jazakillah khairan kasiran Teh Tiara. Atunun Bu Dewi. Sama. Nah, itu tadi ketiga pemenang untuk mendapatkan e-money nanti akan dihubungi oleh panitia. Jadi saya informasikan kembali bahwa setelah kegiatan ini berlangsung, Bapak Ibu diminta kesediaannya untuk meluangkan waktu mengisi link feedback pada kegiatan ini karena kami akan mengirimkan materi beserta sertifikat melalui email yang Bapak Ibu berikan di link feedback tersebut. Ya. Jadi jangan lupa untuk diisi, apalagi untuk para pemenang biar bisa dihubungi sama panitia untuk mengirimkan email. Dokumentasi pada acara hari ini kepada seluruh peserta webinar diharapkan untuk mengaktifkan kameranya. Ayo Bapak Ibu kita foto bareng dulu. Kurang ngisi lah iya Bu. Bismillah. Alhamdulillah acaranya udah selesai. Ini udah azan zuhur. Hatur nuhun pisan ini Bapak Ibu sudah hadir di acara kami. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Bu Rikrik, Bu Ani dan teman-teman yang lain. Bapak Ibu yang lain. Sama Bu Anissa. Oke. Di potret sekarang lah. Ada lagi Bapak Ibu mungkin yang masih mau menyalakan kameranya? Sekedap. Mangga. Yang belum dikerudung dulu. Oke, sip. Cukup mungkin ya. Oke, dari Clara mungkin bisa kasih aba-aba, nanti saya bantu capture. Kasih berikan senyuman yang terbaik Bapak Ibu. 1, 2, 3. Angkat jempol mungkin ya. Untuk slide kedua ya Bu. Aku mah cuan aja deh. Clara di itu lagi aba-aba. Untuk slide kedua, 1, 2, 3. Oke, udah ya Ibu.
Udah, Tip. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu. Tiba saatnya kita di penghujung acara, namun sebelumnya kami ingatkan kembali kepada seluruh peserta webinar, diharapkan dapat mengisi link feedback yang kami berikan di kolom chat sebagai bentuk kehadiran dan pengiriman sertifikat pada acara webinar ini. Terima kasih atas perhatiannya dan kerjasama hadirin semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga ilmu yang kita dapati hari ini bermanfaat di masa yang akan datang. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu Anissa, Ibu Dewi, Pak Armin, hatur nuhun. Hatur nuhun, Bu Rikrik. Kurang tepang deui. Iya, insyaallah. Siap. Insya Allah. Ibu. Mangga. Turun.